Terus gue ngeliat mana? Oke, halo, kenalin gue Elvan dari Fakultas Ilmu Komunikasi. Oke, nama gue Nureza Oktaviani, biasa dipanggil Eja. Halo, nama gue Fahri, gue jurusan kriminologi. Oke, berarti panggil lo Fahri ya? Aji juga boleh. Oh, Aji. Oke, halo, nama gue Elizabeth. Biasa dipanggil Elis. Gue dari Fakultas Ilmu Komunikasi, jurusan Public Relation 2020. Oke, pertanyaan pertama buat lo. Bisa jelasin nggak tentang definisi self-love menurut lo? Menurut gue self-love adalah kayak tentang cara lo memahami dan mencintai diri lo sendiri. Mungkin lebih detailnya tentang gimana lo tahu siapa lo sesungguhnya, apa yang nggak bisa lo lakuin, apa kekurangan lo, kelebihan lo, kayak gitu sih. Kalau self-love menurut gue sendiri tuh kayak proses buat bisa nerima diri lo, terus ngehargain diri lo. Yang paling penting tuh bisa mencintai diri lo. Terus lo bisa apresiasi diri lo ketika lo lagi susah dan lo lagi dalam keadaan yang baik gitu. Oke. Kalau ngomongin self-love itu banyak maknanya. Tapi yang terpenting adalah mencintai diri sendiri dengan cara lo dan juga dengan apa yang bisa lo lakuin untuk diri lo sendiri. Sebelum kita peduli sama orang, lebih peduliin, utamain diri kita sendiri gitu. Mengutamakan diri sendiri. Terus untuk saat ini menurut lo udah bisa cintai diri lo sendiri atau belum? Ya udah lah. Yakin banget nih ya? Yakin lah harus. Saat ini udah, tapi dulu nggak pernah. Pernah ya? Pernah nggak? Oke. Kalau saat ini sih ya, cuman kalau dulu sih enggak. Kalau menurut gue belum sepenuhnya karena mencintai diri sendiri itu bisa lo dapetin dari mana aja. Kadang kalau misalkan gue tuh baru ngerasain mencintai diri sendiri itu baru-baru ini karena dulu juga hal yang sering gue lakuin ya nggak mencintai diri sendiri. Makanya banyak hal yang nggak gue dapetin itu dulunya dan sekarang mungkin sedikit demi sedikit mencintai diri sendiri. Tapi kalau menurut lo, apa sih faktor yang bikin orang-orang tuh nggak cinta aja sama dirinya sendiri? Biasanya tuh orang insecure. Nah, kalau insecure tuh biasa karena banyak aspeknya sih. Misalnya kayak standar kecantikan, terus juga sosial media. Tapi yang paling mempengaruhi tuh circle pertemanan lu sama lingkungan lu. Faktornya banyak. Kalau ngomongin soal benci, mungkin faktor yang utama adalah lingkungan lu. Faktor internal lu juga. Kadang orang-orang di rumah juga bisa mempengaruhi tentang lu mencintai diri lu sendiri atau enggak. Salah satunya adalah kalau misalkan lu nggak disetujui untuk melakukan hal sesuatu oleh orang tua lu atau dengan lingkungan lu bisa jadi malah mengkoreksi diri lu sendiri. Jadi kayak, kok gue jadi kayak gini? Kalau misalkan, kok gue nggak sama dengan hal yang lain? Dan itu bisa menjadi mindset lu untuk nggak mencintai diri lu sendiri. Omongan orang sih biasanya. Gitu ya? Iya. Contoh-contohnya dong? Contohnya kalau gue sih untuk lingkungan luar pertemanan mereka mayoritas nggak ngejatuhin gue, tapi lingkungan terdekat gue sih. Kayak, ya gue sebagai anak kan, dulu sih gue ngerasa kayak gue pengen buat orang sekitar gue impresif sama pencapaian gue, tapi ternyata ya tetap masih direndahin juga sih. Jadi ya gitu deh. Lo pernah gak punya pengalaman yang ngebuat lo sempat gak suka atau bahkan benci sama diri lo sendiri? Punya. Jadi tadi gue bilang kan circle pertemanan. Dulu pas gue SMP, gue punya temen dan dia itu manipulatif banget. Dia tuh pokoknya dia harus di atas gue. Kalau gue lebih baik dari dia bakal ngejatuh-jatuhin gue. Terus dia bahkan cerita yang enggak ke teman-teman yang lain. Terus gue sampai mikir, oh orang memandang gue kayak gitu. Tapi untuk sekarang kan katanya lo udah bisa self-love nih. Iya. Gimana caranya lo ngelewatin itu semua prosesnya tuh kayak gimana? Pertama gue tinggalin tuh circle pertemanan yang kayak toxic gitu. Terus gue jadi punya temen yang lebih suportif sama gue. Tapi kita nggak bisa ngandelin orang terus kan. Jadi kalau dari gue sih, gue ngubah mindset gue. Terus dibanding lo ngelihat kekurangan lo, mendingan lo cari kelebihan lo apa dan gimana lo bisa ngembangin gitu. Ada sih. Kalau gue mungkin karena dulu back then SD kali ya, gue kayak direndahin gitu sama orang terdekat gue, kayak gue nggak bisa apa-apa. SMP ya gue berusaha buat mereka terkesan dengan gue dengan pencapaian gitu. Gue ikut organisasi, ikut forum, terus gue bertahun-tahun ngelakuin itu selama 6 tahun. Awalnya gue tahu kalau misalnya itu emang nggak baik karena gue memaksakan keadaan gue. Gue tahu ada waktu-waktu di mana gue harusnya istirahat, tapi gue paksain cuma karena biar gue bisa gitu. Saat itu gue pikirnya semakin banyak gue punya kegiatan,
ya pencapaian gue semakin bagus, orang semakin senang sama gue. Tapi ternyata itu malah buat gue burnout, dan akhirnya waktu itu malah gue dilariin ke psikolog sih. Yang paling banget terasa adalah ketika umur-umur sekarang nih. Kalau misalkan teman-teman semua kan ada yang di bawah 20 atau enggak. Quarter life crisis. Banyak yang bilang sih kayak gitu. Cuman gue ngerasain adalah lu akan menemukan maksud dari hidup lu tuh kayak gimana di ketika lu, teman-teman lu, dan semua yang pernah lu alamin atau pernah lu lakuin bersama tiba-tiba nggak ada. Yang jatuhnya tinggal lu sendiri aja gitu. Yang lu mau ngelakuin ini ntar dianggapnya toksik sama teman-teman, lu mau ngelakuin ini juga gua udah sekiranya gua nanti takutnya ganggu teman-teman yang lain, dan nantinya lu akan menemukan diri lu sendiri di situnya. Nggak masalah kalau misalkan lu masuk ke dalam titik terendah lu, karena gue pun masih ngerasain itu sampai sekarang. Nah, kan lo bilang lo masih dalam proses nih, tapi dari proses ini apa sih yang lo lakuin atau yang lo tanamin di diri lo sendiri biar lo tuh bisa lebih cinta sama diri lo sendiri? Banyak yang bilang gue tuh bukan gue ya, maksudnya bukan menjustifikasi gue sendiri, tapi banyak yang bilang kalau gue itu nggak peka dengan orang lain. Nggak peka dalam orang lain itu maksudnya adalah gue nggak ngerti sikap orang lain ke gue tuh kayak gimana, gue nggak ngerti juga dia itu tanggapannya ke gue kayak gimana. Tapi hal yang sering banget gue dapetin, yang sering banget gue alamin adalah lu tuh harus bersyukur tentang diri lu sendiri. Lu punya apapun yang ada diri lu, nggak melulu juga lu harus kayak orang lain. Kalau misalkan lu punya idola ya nggak apa-apa, itu jadi idola lu aja. Tapi sejatinya lu adalah diri lu sendiri. Kalau misalkan lu mengalami masalah hal terendah itu, yang terpenting adalah bersyukur sih menurut gue. Hal apa sih yang buat lo tuh lebih ngerasa dihargain atau lebih berharga sebagai seorang manusia? Oh, kalau gue sih hal sepele juga bisa sih, kayak kalau orang itu bisa bikin gue nyaman di satu lingkungan, gue kayak oh ini orang peduli sama gue gitu. Terus juga ya the small things matter gitu lah. Gue sih nggak mementingkan keadaan gue gitu. Yang penting tuh adanya teman dan keluarga yang bisa ngedukung kita gitu. Oke, kalau jawabannya gue nggak tahu pasti, karena gue nggak bisa bilang lu udah menghargai gue atau belum, lu udah menganggap gue itu ada atau enggak. Yang penting adalah jatuhnya gue sih lebih mengkoreksi diri gue sendiri, karena ketika lu ada dalam lingkungan itu, lu nggak tahu orang lain itu beranggapan lu tuh kayak gimana. Lu hanya bisa berasumsi aja, lu hanya bisa beropini aja. Yang penting adalah sebelum dia melakukan yang nggak mau tentang diri lu harus mengkoreksi diri lu sendiri. Kalau gue punya istilah yang itu gue pasang di mana-mana, biasa di kamar, sampai ke CV gue dipasang. Itu kalimat knowing your worth is your value. Mengetahui kapasitasmu adalah nilaimu. Jadi menurut gue untuk mencintai diri lo sendiri, lo harus tahu seberapa berharga diri lo. Itu sih paling penting. Itu kan dari diri lo sendiri. Tapi Iya. kalau dari orang lain, hal apa yang membuat lo bisa ngerasa lebih dihargai atau berharga sebagai manusia gitu? Ketika teman gue merasa nyaman lagi cerita sama gue, artinya kan orang lain percaya sama gue. Nah, ada nggak tapi permintaan maaf yang mau lo kasih ke diri lo sendiri atau rasa terima kasih tuh? Oke. Maaf. Sedih. Terima kasih. Kalau permintaan maaf, mungkin buat dulu ya. Selama 6 tahun itu, gue minta maaf buat diri gue kalau gue terlalu maksain saat itu. Dan gue terlalu gigih dan optimis buat bikin orang impresif sama gue, padahal itu malah buat gue hancur. Tapi gue berterima kasih juga, karena itu gue jadi orang lebih baik. Dan gue tahu betul gimana caranya nenangin orang lain dengan kondisi yang sama. Makasih udah jadi diri sendiri, udah mau untuk mencintai diri sendiri. Udah nggak kayak dulu. Maaf kalau yang dulu sering overthinking. Halo Elis, di masa lalu gue minta maaf banget karena gue tuh gak bisa ngehargain lu sepenuhnya dulu. Terus gue makasih banget karena udah bisa berjuang sampai sekarang. Sebenarnya kalau kata maaf tuh gue minta maaf sama diri gue karena gue tuh sampai sekarang belum menemukan diri gue itu seperti gimana. Walaupun dengan kata self love, tapi gue mencoba untuk mencintai diri sendiri. Salah satunya adalah hal simpel aja sih. Lu nggak begadang juga itu udah mencintai diri lu sendiri. Lu nggak melakukan hal yang merugikan diri lu sendiri itu udah mencintai diri lu sendiri. Gue pernah ngalamin masa-masa ketika teman-teman gue udah nggak ada juga ya, walaupun masih sih sampai sekarang. Teman-teman gue nggak ada, lingkungan gue juga udah nggak tahu kemana, yang akhirnya diri gue sendiri tentang di situ. Di rumah pun nggak terlalu kayak gimana-gimana, tapi biasa aja gitu. Tapi gue pernah ngalamin dimana merasa gue udahan aja kali ya. Udahan dalam artian ya udah aja gitu. Gimana tuh? Ya udah
Gue boleh ngomongin ini kan? Boleh. Boleh ya? Gue bukan gimana-gimana ya, maksudnya gue pernah ngalamin yang namanya gue tuh pengen udahan aja dengan gue sendiri. Maksudnya udah selesai sama diri. Ya itu sih, gue pernah ngalamin gue pengen udahan aja sama diri gue sendiri gitu. Bukan caper atau apa ya, tapi gimana ya ngerasanya lo tuh nggak ada teman-teman yang lain, walaupun ada, cuman nggak merasa ada. Kosong. Terima kasihnya gue bisa sampai sekarang masih bisa ada di sini. Kalau misalkan nggak ada ya bukan gue talentnya sekarang. Betul, benar. Betul. Dari segala proses yang lo laluin sekarang, menurut lo kualitas apa yang bisa lo banggain saat ini dari diri lo sendiri? Gue suka karena gue tuh pendengar yang baik. Dan orang tuh suka nyaman cerita ke gue. Orang tuh bilang kayak gue tuh bawa aura yang positif gitu. Jadi gue jadi suka diri gue karena gue bisa bikin orang juga nyaman gitu. Mungkin karena gue orangnya cuek gitu ya. Jadi kayak ya gue mikirnya ya udah bercanda gitu. Kalau ngomongin soal kualitas, gue nggak bisa bilang kualitas gue apa ya. Tapi yang gue mau bilang adalah gue itu bukan bisa beradaptasi, tapi gue lebih cepat beradaptasi dengan teman-teman yang lain. Karena gue jarang untuk, misalkan ada teman-teman ngumpul, gue tuh jarang ngobrol aja, gue lebih mengamati teman-teman yang lain. Jadi hal yang gue banggain adalah ya itu sih, gue lebih berhati-hati untuk ngomong dengan teman-teman yang lain. Bukan berarti gue nggak berani, cuman gue takut aja tiba-tiba udah ngomong terus dianya nggak mau, kan nggak enak juga. Emotional maintain sih, karena buat maintain emosi itu kan kadang susah ya. Kadang emosi itu ngaruhin, kadang lu kedistek dikit aja bisa jadi bad mood, nggak optimal. Nah gue sekarang tipikal orang yang ya udah mau emosi mau nggak, mau sedih mau nggak, jalanin aja gitu. Gue minta lo kasih pesan positif tentang self love ini ke orang-orang yang lagi nonton. Oke, kalau pesan mungkin dari gue itu buat gue ke orang-orang yang saat ini lagi berjuang keras buat bikin orang impresif sama diri dia sendiri. Gue cuma mau bilang, gak peduli orang lain mau ngomong apa, tetap jadi diri lo sendiri. Gak peduli orang lain nilai apa, tetap jadi diri lo sendiri aja. Yang tahu yang terbaik buat lo ya diri lo sendiri. Padahal orang lain ngomong apa, ya itu cuma buat jadi bahan evaluasi dan kritik. Dan jangan ngerendahin diri lo sendiri aja sih. Itu. Buat kalian yang lagi berjuang untuk mencintai diri kalian tuh nggak sendiri, semangat terus. Ini semua bakal berlalu. Terus juga kalau lu nggak bisa fit in sama beauty standards, ya be your own beauty standard gitu. Oke, Sahabat-sahabatku. Aduh, nangis. Kaget gue ini. Tidak ada ancang-ancangnya. Sahabat-sahabat. Buat teman-teman semua, kalau gue nggak bilang ini worth it atau enggak tentang lo, karena yang bisa menemukan diri lo adalah lo sendiri. Tapi lo coba untuk mencintai dengan cara adalah lo hargai aja tentang apa yang udah dikasih sama yang di atas. Lo juga bersyukur tentang apa yang sudah lo alami ini. Dan masa-masa sekarang juga kan nggak berasa, tahu-tahu udah Desember, Januari, Februari, Maret, Desember gitu. Benar. Jadi ya udah syukurin, terus juga jangan lupa untuk tetap pada jalannya. Kadang kalau misalkan lo udah struggle dengan hidup lo bisa aja kemana-mana gitu. Itu sih, itu. Oke, Menurut gue pelajaran utama yang harus kita pelajari adalah cinta tanpa syarat. Bukan hanya untuk orang lain, tapi untuk diri kita sendiri. Mantap. Mega 2020, tes aja. Gue bingung. Yoga. Tapi agak lagi. Dulu ya yoga. Masuk. Ini